Hak-hak lo sebagai warga negara itu lebih dijamin saat lo di penjara, bro. Kan lebih enak jadi napi sebenarnya daripada jadi gembel kan. Yang memang bandit ya bandit aja, bro. Iya. Mungkin keluar dari penjara menurut dia beban. Gue mau ngapain? Kondisi lagi begini kan. Lu kenapa kasusnya? Gele bang, setengah linting. Ya kocak, setengah linting. Ya menurut gue gini, awal-awal narkoba ini kenapa orang-orang bisa pada make ya? Karena pengguna ini dipelihara gitu, dipelihara untuk jadi bahan banyak kesaksian teman-teman yang ketangkep. Itu cuman diperas uangnya. Lu punya duit berapa, bro? Kalau punya sekian, gue turunin nih jadi 2 gram. Masuk lu pengguna, bener direhab. Tapi kalau nggak punya duit, masuk bandar lu. Tapi nih bang ya, kita ingin dibahas tentang pemerintah sekarang lah. Karena kan terlalu berat juga, tadi kita sedikit santai lah, tapi tetap membara karena anak muda. Lo melihat kayak misalkan kondisi di saat ini gitu. Kita awalnya bahas tentang yang napi dibebaskan gini. Ini ada konspirasi kan? Nah, itu susah juga sih ya. Di awal gue sempet mikir memang kayak ngapain sih dibebasin sekarang gitu, terus banyak berita juga kan pada nyolong lagi, pada apa lagi. Ya kalau asumsi gue mungkin buat ngurang-ngurangin budget. Karena ngasih mereka makan di penjara itu budgetnya gede, bro. Ratusan miliar. Dan gue dengar dari salah seorang ahli hukum lah ya. Jadi sebenarnya sistem pemasyarakatan kita tuh kocak. Hak-hak lo sebagai warga negara itu lebih dijamin saat lo di penjara, bro. Lo nggak punya makan, lo nggak punya air, lo bisa teriak, bisa protes. Makan gue mana, minuman gue mana gitu. Tapi lo jadi gembel misalnya di pinggir jalan, lo lapar nggak ada yang bantu lo, lo cari sendiri, bro. Kan lebih enak jadi napi sebenarnya daripada jadi gembel kan. Tapi menurut lo setuju nggak sih bang, kayak misalkan ini kan kalau misalnya secara umum memang PBB yang menyuarakan napi dibebaskan. Karena kan apalagi dilihat di Indonesia itu kapasitasnya overload banget, 100% lebih. Bahkan di negara-negara maju juga napi-napi memang dibebaskan. Tapi untuk kejadian saat ini itu banyak banget kayak kriminal-kriminal yang terjadi di Indonesia karena ulah si napi yang keluar ini gitu. Nah, kalau gue mencoba jalan pikiran mereka ya, mencoba kita ngambil sudut pandang jadi mereka gitu, napi. Ini pembebasan napi massal ini bareng-bareng ya. Memang ada syarat-syarat tertentu sih. Dia harus jalanin 2/3 dulu masa tahanan katanya kan. Terus sebenarnya tanpa ada corona pun mereka boleh ngajuin PB kan, pembebasan bersyarat. Kalau lagi udah jalanin 2/3 masa tahanan, dia boleh ngajuin PB. Cuman selama ini realisasinya kayaknya lu ngajuin PB tuh kemungkinannya kecil banget lu untuk dibebasin. Karena ya tadi mungkin ada alasan tertentu kenapa lu dipertahankan di dalam lah, pasti ada lah gitu. Cuman kondisi lagi begini lu tanpa ngajuin PB pun dilepas. Dan bareng-bareng gitu. Dan menurut gue dari 10 orang yang dilepas, mungkin 2 orang itu ya pasti bandit, pengen pulang lagi. Karena dilepas di kondisi ini pun ada yang menganggap ini berkah, lu dibebasin, menjelang puasa lagi kan, lu bisa pulang, kumpul sama keluarga lu. Nih kalau yang bener ya, napinya udah beres gitu, keluar dari situ tuh otaknya udah berubah. Dapat hidayah, wah kebetulan banget nih gue bisa pulang, paling nggak puasa lebaran di rumah gitu ya kan. Tapi yang memang bandit ya bandit aja, bro. Mungkin keluar dari penjara menurut dia beban. Gue mau ngapain? Kondisi lagi begini kan. Ya mungkin maling lagi aja biar balik. Minimal lu di penjara lapar tinggal teriak. Lapar ada makanan. Di luar sana lu teriak lapar, siapa yang ngasih makan belum tentu ada gitu. Tapi menurut tuh bang kayak misalkan di lapas gitu ya. Ketika ini kan gue entah kenapa kayak menurut lu peraturan undang-undang Indonesia bener nggak sih tentang narkoba ini yang di penjara ini? Narkoba ini salah satu juga yang diobrolin sama si orang hukum nih. Kita di kedai kopi kita banyak ketemu orang macam-macam ya. Nah, kalau menurut dia gini, jadi katanya sebagian besar napi itu narkoba kasusnya. Narkoba. 80% ke atas nggak sih ya? Dia nggak bilang datanya berapa sih, tapi bilang banyak lah. Dia bilang banyak. Ini asumsi kita. Asumsi. Gue nggak berani ngomong data karena gue nggak pegang datanya. Tapi sebagian besar katanya itulah kasusnya narkoba. Nah, sementara nih kata dia, pidana itu harusnya ada orang yang dirugikan. Ada orang yang dirugikan dan si pihak yang merasa dirugikan ini boleh melaporkan gitu. Misalnya pidana itu katanya
mesti ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang melaporkan gitu. Nah sekarang kalau misalnya khususnya pengguna ya, kalau narkoba ya, mungkin kalau kurir atau bandar ya menurut gue dia melakukan tindak kejahatan. Tapi kalau misalnya pemakai, menurut gue itu korban ya. Korban. Dia tuh harusnya diobatin, gitu. Direhabilitasi, disembuhin lah gitu. Mungkin dia ya ditanyakan kenapa lu pakai narkoba, lu stres gini. Akhirnya dijauhkanlah dari narkoba dengan dikasih kegiatan-kegiatan yang positif misalnya, atau dicarikan penggantinya. Dia bilang keluhannya apa, stres, makanya gue pakai narkoba misalnya. Ya dicarikanlah kegiatan-kegiatan positif yang bisa ngurangin stres dia gitu, tanpa harus pakai narkoba gitu kan. Jadi konyol aja kalau dia pakai narkoba, terus contoh kasusnya cuma gele setengah linting misalnya, terus dia harus masuk penjara, hukumannya sama besarnya dengan pelaku kejahatan yang lebih berat gitu. Di penjara di dalam, keluar jadi canggih bro. Lu cuman tadinya baru nyoba-nyoba ganja setengah linting, di dalam lu ketemu edep gede kan. Lu kenapa kasusnya? Gele bang setengah linting. Ya kocak setengah linting. Abang emang berapa? Saya 200 kilo gitu kan. Akhirnya temenan tuh. Keluar dagangan lebih gede ya kan. Jadi menurut gue harusnya dipisahin gitu. Jadi pengguna ini harusnya nggak di penjara sih. Dia direhab sih. Akhirnya keluarlah undang-undang bahwa pemakaian di bawah berapa gram itu akan direhab, yang penggunaan di atas berapa gram dianggap bandar. Bang, tapi ini kan argumentasi lo bisa nggak sih? Lo kan ex mantan lah ya, mantan pecandu narkoba udah pernah kan. Jadi ini kan asumsi lo untuk membenahi ini gitu loh. Nah, berarti otomatis lo ada kredibilitas di situ loh. Jadi lo kan pernah ngerasain itu. Jadi apa yang harus dilakukan, lu bisa menyuarakan itu kan. Ya menurut gue gini, awal-awal narkoba ini kenapa orang-orang bisa pada make ya, karena tadinya gue coba kayak seru deh gitu kan, kayaknya keren deh narkoba ya, umumnya awal-awalnya karena itu. Atau ada juga yang kena contoh kasus sabu ya, ada yang kena tuh gara-gara doping, efek dopingnya, dikasih tahu temennya misalnya, lu kalau mau kerja lebih produktif gini pakai sabu bro, biar lebih produktif. Akhirnya jadi kecanduan gitu. Nah menurut gue kalau memang mau, tapi susah sih bro, ini memang konspirasi juga gitu. Jadi dipelihara bro, pengguna ini dipelihara gitu, dipelihara untuk jadi bahan apa ya, korupsi gitu nggak sih bang? Bukan korupsi, jatuhnya kayak gimana ya, diduitin lah intinya. Kalau kita kan banyak dengar cerita juga ya, dulu waktu gue masih aktif, gue untungnya sih belum pernah sampai ditangkap ya, tapi banyak kesaksian teman-teman yang ketangkep itu cuman diperas uangnya. Maksudnya gini, tadi yang gue bilang tadi nyambung ke undang-undang pemakaian di bawah berapa gram, lalu dianggap pemakaian di atas berapa gram lo dianggap bandar. Yang menentukan barang bukti itu kan bukan elu, penyidiknya yang nangkep kan. Iya benar. Misalnya barang bukti cuma 2 gram, bisa aja lo ditulis 8 gram. Ya kan? Di mana sih tawar menawarnya? Lu punya duit berapa bro? Kalau punya sekian, gue turunin nih jadi 2 gram. Masuk lu pengguna, bener direhab. Tapi kalau nggak punya duit, masuk bandar lu bisa menyuarakan di mana gitu, bahwa barang gue segini loh, ini faktanya nih, setengah linting ini misalnya ditimbang berapa? Nggak bisa, lu nggak punya kesempatan untuk itu gitu. Pokoknya langsung masuk laporan sekian gram aja, masuk bandar lu. Nah itu bisa berat langsung kasusnya gitu kan. Jadi menurut gue itu memang jadi bisnis narkoba. Kenapa nggak pernah dilatih? Contoh ya, ada teman-teman yang pernah menyuarakan tentang legalisasi ganja gitu. Itu menurut gue kemungkinan untuk didengar susah. Maksudnya legalisasi ganja, gue sempat mantau pergerakan mereka gitu, teman-teman. Kadang orang suka mindsetnya salah nih, yang diperjuangkan sama mereka seolah-olah ganja tuh legal, terus di mana-mana lu boleh ngisep ganja gitu. Enggak juga bro. Jadi ganja untuk kebutuhan medis atau minimal menurunkan level ganja tadinya dari narkoba golongan 1 jadi golongan berapa gitu. Intinya biar kasusnya nggak berat-berat banget. Karena memang nggak ngapa-ngapain, lu giting ketawa doang bro. Tidur ya kan. Tidak merugikan siapa-siapa gitu. Nah dan sebenarnya bukan itu yang dibahas tentang kegitingan lu biar lu bisa di mana-mana giting, itu enggak.
Yang dibahas tuh dia untuk keperluan medis. Contoh yang dulu si siapa? Yang gondrong itu ya? Bukan, ada yang kemarin kasus di Kalimantan ya kalau nggak salah, yang istrinya sakit, terus dia cari-cari data kalau di Amerika tuh ternyata guna pakai medical marijuana, akhirnya ketangkep dia nanam pohon banyak. Iya. Fidelis. Nah kayak gitu yang diperjuangkan tuh itu. Jadi penggunaan ganja untuk medis atau untuk industri itu nggak akan didengerin, bro. Karena menurut gue udah banyak sih data-data ilmiah yang mereka kasih, tapi nggak didengar karena itu bisnis. Jadi lu akan ngacak-ngacak bisnis gue kalau ini beneran dilegalin gitu, sama kayak prostitusi. Tapi kan gini bang ya, kalau misalnya itu medis, otomatis ada pihak farmasi yang bisa diuntungkan juga, karena kan obat. Kalau ternyata dia lebih menguntungkan jualan obat kimia, iya sih. Ya ganja ini jadi pesaing dia kan. Iya. Pelaku industri ganja medis nanti akan jadi pesaing dia gitu. Jadi mendingan di-cut aja sebelum dia di ACC. Nah, menurut lo nih, kita balik lagi ke napi nih bang ya. Kalau misalkan istilahnya si napi ini memang tujuannya atau dilepasnya itu, menurut lo si pemerintah ini alasannya selain yang kita tahu dari anggaran 200 miliar ini, apalagi nih bang? Kalau gue mikirnya gini, tujuan apa ya utamanya mungkin dilepas untuk tadi mengurangi penyebaran virus. Maksudnya bahaya memang kalau sampai ada virus kecolongan masuk ke dalam penjara, mereka di sel yang begitu padat bisa langsung semua terinfeksi. Negara akan lebih babak belur untuk ngobatin mereka gitu. Jadi sementara ini toh 2/3 masa tahanan lu sebenarnya udah boleh ngajuin PB. Jadi nggak usah nungguin lu ngajuin, gue lepas aja lah. Tapi menurut lu ini nggak sih, tepat nggak sih? Itu kan istilahnya kan bisa istilahnya orang-orang yang dari luar masuk ke dalam tuh biar di blok gitu bang. Jadi di blok biar nggak ada penyebaran ya. Iya. Cuman kan kita nggak bisa, ya gue nggak tahu ya apakah itu udah dicoba atau belum sampai pengunjung nggak boleh masuk atau gimana. Karena di satu sisi itu juga menghilangkan hak asasi mereka kan, mau ketemu keluarganya atau mau apa yang orang besuk masa nggak boleh sama sekali gitu. Jadi ya pro dan kontra sih ya, orang banyak yang bilang kenapa sih napi malah dibebasin. Kalau menurut gue ada sisi positifnya. Satu, ya ngurangin anggaran mungkin. Tapi yakin nggak anggarannya ditaruh di pos yang bener bro? Itu yang jadi masalah nih, ya kan? Lo niatnya mau ngurangin berapa miliar lah untuk ngasih makan mereka. Kita semua tahu kalau misalkan di Indonesia ini. Nah, duit yang dikurangin itu buat apa substitusinya? Beneran dikasih apa enggak? Gitu kita nggak tahu ya. Tapi berusaha berprasangka baik aja pemerintah. Ya mungkin itu salah satu, mungkin banyak pos lain yang dikurangin bro, pembangunan apa segala macam, ada beberapa yang mungkin di stop jadinya atau ditunda, dananya itu buat bantuan langsung gitu. Nah masalah nyampe langsung ke lu atau enggak itu memang udah rahasia umum, karena terlalu banyak potongan nih sampai bawah nih. Tapi sebagian pasti ada yang nikmatin, kayak masalah prakerja nih ya. Prakerja itu kan salah satu bantuan lah. Itu ada yang nyata ngerasain duitnya kok gitu, dapat beneran gitu. Minimal golongan yang dapat nih diem. Jangan komentar lagi. Lu udah dikasih nih diem anteng ya kan. Terus yang apa potongan listrik apa segala macem, ya minimal itu diem dah. Lu udah dapat kok gitu. Orang lain mungkin ada yang nggak seberuntung lu dapat gitu kan. Dan memang dalam kondisi gini mungkin semua orang gagap ya, termasuk pemerintah gitu, kaget. Tiba-tiba kejadian gini, gue mesti ngelakuin hal apa? Karena ngelakuin apapun salah lu. Pilihannya nggak ada yang bener bro. Lu ngelakuin A salah, ngelakuin B salah. Tinggal mana yang lebih gede salahnya itu. Itu jangan diambil. Bang ini kita kan menghadapi apa ya? Karena orang-orang kan takut ada dua hal, udah dari dua segi. Yang pertama kesehatan. Kita tahu lah COVID-19. Yang kedua lah napi dibebaskan ini kan otomatis kejahatan juga semakin tinggi. Ini gimana bang? Napi dibebaskan. Ya kalau menurut pandangan gua itu cepat atau lambat dia akan bebas juga. Contoh nih sisa masa tahanan dia 1,5 tahun, 1,5 tahun lagi dia akan bebas gitu. Dan kalau memang bangsat ya, dia maling lagi juga bro, 1,5 tahun lagi. Cuman mungkin yang agak apa ya, jadi kekhawatiran orang, kenapa sekarang gitu? Sekarang kan orang lagi pada susah nih, ditambahin kehadiran mereka gitu. Jadi tanpa ada mereka dibebasin pun, kriminalitas kemungkinan naik gitu bro. Orang yang tadinya nggak melakukan kejahatan, lapar, akhirnya nyolong gitu. Ditambahin lagi kehadiran mereka jadi double kan kemungkinannya. Cuman itu udah nggak bisa dihindarin. Jadi ya lu
ya, satu-satunya cara ya lu jaga keamanan sendiri sih. Emang bener di mana-mana banyak orang cerita ya dibegal lah, diapain lah gitu. Itu tanpa ada napi bebas pun lu dibegal juga bro lagi kondisi begini ya kan. Bang, ini terakhir deh. Ini kan istilahnya banyak orang yang kelaparan lah, saya ada yang di PHK massal, ada yang bisnisnya turun juga. Kita kan juga mengalami hal itu. Kalau menurut lu akan ada kerusuhan nggak sih? Kerusuhan. Kalau kita ngobrol-ngobrol di kedai kopi ya, hampir semua kerusuhan yang terjadi umumnya ada koordinatornya nih, ada pemicunya gitu. Terus biasa kayaknya sih kerusuhan terjadi kalau kondisi lagi normal-normal aja ya. Ini kondisi lagi banyak virus gini, gua rasa contoh di negara-negara lain pun kayaknya kerusuhan ada mungkin kecil-kecil kejadian ya. Tapi kayaknya nggak membesar deh. Kalau kriminalitas naik, ya gue setuju, pasti naik karena orang banyak lapar. Tapi kan kriminalitasnya adalah awal dari kerusuhan. Kerusuhan ini biasanya kan terorganisir. Maksudnya kita rame-rame tiba-tiba entah ngejarah atau contoh waktu itu sempat naik juga apa sih anarko. Tiba-tiba disadap tiba-tiba ada ngajak orang untuk melakukan. Tapi itu ada konspirasi juga loh bang di baliknya. Iya, ini gue pasti. Lu tahu nggak konspirasinya? Karena di balik itu. Ini gue takut sih kalau gue buka. Gak apa-apa biar pada ngobrol. Ini tidak ada rasa untuk mengurangi respect ke pemerintah ya. Kita cari aman. Ini asumsi negatif dari gue. Kenapa harus PSBB bukan si karantina wilayah? Karantina wilayah bukannya sama ya? Maksudnya kalau karantina wilayah kan lockdown juga. Kalau lockdown gue rasa gini. Lockdown berarti kan kalau menurut undang-undang ya pemerintah harus cover semua ya kan, sampai katanya makanan peliharaannya pun ditanggung gitu sama pemerintah. Sekarang realistis aja bro, ya gue rasa sih dengan segini banyak orang di Indonesia, kayak nggak sanggup sih nampung. Dan kita juga jangan manja lah, apa-apa minta sama pemerintah gitu, dikit-dikit begini terus gitu. Ya kalau bisa bagi tetangga lu yang mungkin kurang, itu aksi paling nyata lo dari kecil. Daripada lu kor-kor ngomong pemerintah, ginilah, begitulah, kurang inilah, kurang itulah. Jangan terlalu banyak komplain gitu. Dunia memang begini ya lu terima ya. Iyalah, ya maksudnya gini loh. Jangan dikit-dikit tuh apa-apa gampang banget menyalahkan pemerintah gitu. Karena mereka pun sama manusia juga dan dalam kondisi tertentu mereka juga bingung. Mereka bukan Tuhan gitu yang tiba-tiba dapat corona terus gampang nih mah digini doang beres gitu. Kenapa banyak pro dan kontra ya setiap kebijakan pemerintah ambil gitu? Karena mereka juga lagi gagap. Mereka juga nggak siap gitu ngadepin ini. Jadi kita harusnya sebagai warga negara yang baik, apa yang bisa lo lakuin minimal gini, contoh ya prakerja nih dibuka untuk banyak orang. Kalau lo merasa lo masih bisa makan minimal, jangan ambil lah bro. Kasihan mungkin banyak teman-teman lain yang lebih butuh gitu. Atau bantuan. Contoh gue baca waktu itu ada sempet dibalikin ya katanya ya. Jadi dia dapat bantuan tapi ngerasa nggak berhak dapat, dia pulangin bantuannya. Yang kayak gitu tuh, itu harusnya diperbanyak tuh orang-orang kayak gitu. Tapi kalau tadi kan sih gue kurang setuju nih bang. Kalau menurut gue untuk menyalahkan pemerintah. Kalau menyalahkan sih menurut gue emang nggak boleh gitu ya. Tapi untuk mengkritisi itu boleh. Wajib. Mengkritisi boleh. Jadi karena gini bang, kalau menurut gue pemerintah ini kan mengelola duit rakyat gitu loh. Otomatis kita harus berburuk sangka juga bang. Otomatis itu untuk memperbaiki birokrasi, apalagi lo tahu kan di Indonesia dari zaman dulu perkorupsian, nepotisme, terus kolusi itu juga lebih parah gitu loh. Tapi nggak bisa bersuara banyak juga bro. Selama kita ya di bawah aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Lo hanya bisa ngomong-ngomong ya ketawain aja sih. Karena gini, kecuali masuk di sana ya. Semua pertimbangan yang diambil pemerintah ya, gue yakin tuh berdasarkan banyak masukan dari mana-mana. Contoh nih, saat dia melakukan kebijakan A, pihak B akan merasa terzolimi. Akhirnya dia ngambil putusan B. Tiba-tiba si pihak sini yang ngerasa, wah kok gue yang dizolimi gitu. Dia nggak akan bisa menyenangkan semua orang gitu. Pasti ada pihak yang merasa dirugikan, sebaliknya ada pihak yang merasa diuntungkan gitu. Jadi menurut gue, ya hal yang paling sederhana yang bisa kita lakuin sekarang ya, lu berbagi aja dulu deh ke kanan kiri lu gitu, nggak usah jauh-jauh. Karena gini, kalau kerjanya dikit-dikit nyalahin negara tanpa ada tindakan nyata yang lu nggak ada faedahnya, benar gitu kan? Ya kecuali lu sambil bergerak gitu, lu sambil begini. Contoh atau bagi sembako. Contoh gini, gue pengen bagi sedekah nih, begini, tiba-tiba negara masuk, nggak boleh. Sekarang lagi begini. Nah itu mungkin lu boleh protes. Lu udah niat baik bantu, dihalang-halangin, diribet-ribetin gitu. Tapi kalau cuman karena
gue nggak dapet ini, Iya. gue nggak dapet itu, gue nggak dapet bantuan gini. Jadi bantuan itu jangan pernah dirasakan. Harapkan, ya? Iya, itu bonus bro. Ya lu dikasih kaki 2, tangan 2, cari dulu sendiri, udah mentok, baru ngomong ya kan. Kadang banyak soalnya yang nggak ngapa-ngapain, hanya duduk manis, nunggu tiba-tiba beras turun gitu. Itu konyol sih. Oke deh bang, thank you banget nih buat sharingnya. Thank you banget nih bang buat sharingnya di podcast gue, banyak banget berjam-jam kita bahas. Tapi ini asumsi ya. Oke. Cari aman, tapi kayaknya lu bakal diundang sama Illuminati nih. Ya ini promosi sih. Ini CV gua sebenarnya. Jadi kalau ada yang kontak saya. Mungkin lu bakal jadi utusannya Dajjal nih. Ini lagi ngasih CV sebenarnya. Siapa tahu ada yang mau ngerekrut gue. Oke nih bang, thank you banget buat sharingnya, thank you banget dan semoga semuanya lancar. Siap. Dan untuk Indonesia, untuk menjadi lebih baik lagi, saatnya untuk gotong royong. Karena mungkin bisa jadi starting point, lu bisa sadar humanisme ini di atas segala-galanya gitu. Gue lebih prefer kalau misalkan banyak banget orang yang sekarang tuh lebih selfish atau egoismenya tinggi. Dan mungkin di saat ini lu lebih sosial lah. Lu ngelihat di saat ini gitu loh, banyak banget orang yang bisa butuhin, walaupun kayak cuma 20.000, 40.000, itu banyak orang menganggapnya udah gede loh. Iya benar. Jadi kalau yang ngeluh-ngeluh, aduh kita beras cuma punya 2 liter nih, nggak punya ini, tetangga kanan kiri lu lihat dulu bro, ada nggak yang punya beras setengah liter, bahkan setengah liternya mungkin dia nggak punya gitu. Jadi 2 liter lu tuh sebenarnya udah banyak gitu, kan? Oke deh, jadi thank you banget bang sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue ke teman-teman kalian. Dan semoga untuk keluarga-keluarga kalian tetap aman dari kejahatan atau dari kesehatan. Stay safe, stay at home.